Di suatu hari, ada 12 putri cantik yang tinggal di istana. Masing-masing dari putri ini sangat menyukai dansa. Pada suatu hari, putri termuda sedang melihat ke arah luar jendela dan ia melihat cahaya terang berwarna merah dari dalam sumur di taman. Ia mendatangi sumur itu tanpa memberitahu siapapun. Ketika ia melihat ke dalam, ia tidak bisa melihat apapun. Ia menangkap cahaya itu ke dalam ember dan menariknya ke arah dirinya. Apa ini? Di dalam ember terdapat sepasang sepatu merah. Ketika putri itu mengenakan sepatu tersebut, ia mendapati dirinya menari sangat indah di taman. Wow, ajaib. Sepatu ini sungguh ajaib. Lihatlah betapa indah tarianku. Tiba-tiba peri kecil muncul. Dia berkata kepada sang putri, "Jujurlah dan bagikan sepatu itu. Jika tidak, kau akan membayar untuk keajaibannya." Dan menghilang. Putri kecil tidak memperhatikan apa yang dikatakan peri dan tidak memberitahu saudara perempuannya tentang sepatu itu. Keesokan harinya, pesta besar diselenggarakan. Putri kecil mengenakan sepatu ajaib dan pergi ke pesta. Sementara semua orang menyaksikan tarian indahnya dengan penuh kekaguman, putri tengah bertanya dengan rasa penasaran. Saudariku, sebelumnya kau tidak bisa menari dengan indah. Katakanlah, dari mana sepatu itu berasal? Putri kecil berkata bahwa dia selalu menari seperti ini dan berbohong bahwa ayahnya telah memberinya sepatu sebagai hadiah. Tiba-tiba, sepatunya berhenti dan putri kecil itu jatuh ke tanah dengan bunyi yang kencang. Oh, apa yang terjadi? Putri kecil itu buru-buru melepas sepatunya dan berlari ke kamarnya, diiringi tatapan heran dari semua orang. Keesokan paginya, saudara perempuannya bertanya kepada putri kecil itu tentang sepatu itu. Kami sangat menyukai sepatunya. Bisakah kami memakainya juga? Namun kali ini putri kecil berkata bahwa ia telah kehilangan sepatunya. Kakak-kakaknya menyadari bahwa putri kecil itu berbohong. Putri kecil itu mencoba sepatu itu lagi. Diam-diam dari kakak perempuannya, tetapi bukannya menari. Sepatu itu dengan cepat menyeretnya ke sebuah gubuk tua di hutan. Wah, tolong! Sang putri kecil itu berbalik di dalam gubuk karena sepatunya. Ia terjebak dalam jaring laba-laba besar dan tidak dapat melarikan diri walau apapun yang dia lakukan. Tolong! Seseorang selamatkan aku! Di sisi lain, semua putri penasaran dengan putri kecil yang sudah berjam-jam tidak terlihat. Mereka pergi mencari sang putri kemana-mana. Akhirnya, ketika putri tertua sedang melewati sebuah gubuk, dia mendengar isak tangis adiknya. Ketika dia memasuki gubuk, dia menemukan putri kecil itu terjerat dalam jaring laba-laba. Dia menariknya dari satu sisi dan merentangkannya dari sisi yang lain. Tapi, ia tetap tidak bisa melepaskan jaringnya. Tiba-tiba sepatu merah sang putri menarik perhatiannya. Saat dia melepaskannya, jaring laba-laba itu menghilang dengan sendirinya. Putri kecil melompat ke leher adiknya dan mengucapkan terima kasih. Aku tahu, semua ini terjadi padaku karena aku tidak mau berbagi sepatu itu. Kakak perempuannya mengatakan bahwa sikap egois adalah hal yang sangat buruk dan dia harus meminta maaf kepada semua saudara perempuannya. Para putri berangkat ke istana mereka. Putri kecil dengan menyesal meminta maaf kepada semua saudara perempuannya. Yang terpenting adalah kau mengerti kesalahanmu, putri kecil. Dengan demikian, semua putri menemukan keajaiban sepatu dan kekuatan berbagi dan menari secara bergantian di setiap pesta dengan sepatu ajaib. Dan kisah sang putri yang memilih untuk berbagi telah diceritakan secara turun-temurun di kerajaan. Dahulu kala pada sebuah kerajaan terdapat 3 putri cantik bersaudara. Ayah mereka yang adalah seorang raja sering mengadakan pesta dansa karena putri-putrinya suka menari. Putri pertama dan kedua pandai menari dengan indah. Putri bungsu tidak bisa menari seindah kedua kakaknya. Kau harus bisa menari lebih anggun dari itu, Mia. Putri bungsu tidak dapat menari dengan anggun meskipun ia sangat ingin bisa menari.
Tamu undangan memandangi gerakan tariannya yang aneh dan mengolok-oloknya di belakang. Dia kenapa? Tarian jenis apa itu? Tariannya jelek sekali. Aku tidak akan pernah menari lagi. Mia merasa sangat kecewa dan segera meninggalkan ruang dansa. Lalu mengunci diri dalam pondok tengah hutan. Seraya menatap bintang-bintang di angkasa, ia berpikir bagaimana cara menari dengan baik. Ia melihat seorang pria muda melewati pondok. Pria itu menari dengan anggun dan indah di bawah sinar bulan. Mia mengaguminya, lalu menghampirinya. Seketika, Mia berteriak karena seekor tupai menghalangi langkahnya. Tadi itu apa? Pria itu berhenti menari, dan pandangan mereka bertemu. Kau tidak apa-apa, Non. Ya, aku tidak apa-apa. Aku hanya takut pada tupai. Ini memang alamnya, Non. Tidak perlu takut. Mia tak bisa menahan diri dan bertanya bagaimana si pria bisa menari dengan begitu indah. Pria itu menunjukkan sepatu yang dikenakannya. Aku adalah pembuat sepatu. Aku menggunakan bahan yang bagus dan sihir pada sepatuku. Itu sebabnya aku dapat menari dengan bebas di antara pohon setiap malam. Tidak dapat kupercaya. Aku memang membutuhkan pembuat sepatu sepertimu. Si pembuat sepatu mengambil 3 pasang sepatu ajaib dari dalam tasnya dan meletakkannya di hadapan Mia. Tutuplah matamu, buatlah permintaan, lalu pilihlah di antara 3 sepatu ini untuk keberuntunganmu. Tapi ingatlah, setiap sepatu punya aturannya sendiri. Jika kau tidak menuruti aturannya, sepatu itu bisa melakukan sihir apapun pada dirimu. Mia segera memejamkan mata. Sementara si pembuat sepatu diam-diam mengubah posisi sepatu ajaib yang mana yang akan Mia pilih. Sekarang kau bisa memilih pasangan sepatu ini. Oh, semoga aku bisa menari dengan indah di lantai dansa. Mia menunjuk sepatu berwarna merah lalu membuka matanya. Ini adalah milikmu sekarang. Tapi jangan lupa, kau hanya boleh memakainya ketika kau lihat cahaya bulan. Jika tidak kau patuhi, kau tidak akan bisa melepaskan sihir itu lagi. Dan itu aturannya. Mia dengan gembira mengambil sepatu itu dan segera pulang ke istana. Kedua kakaknya terkejut melihat adik mereka Mia terlihat bersemangat dan ceria. Mia, kenapa kau terburu-buru? Apa itu di tanganmu? Bukan apa-apa. Semua orang berkumpul di aula istana dalam acara malam pesta dansa. Kedua kakak Mia mulai menari dengan indah dan anggun seperti biasa dengan mengenakan gaun yang sangat cantik. Putri bungsu Mia mengenakan sepatu ajaib yang didapatnya dari tukang sepatu, lalu menari di lantai dansa. Tariannya begitu indah, ia dapat mengikuti irama lagu yang terdengar hingga tamu dan kedua kakaknya terlihat kagum padanya. Iya, keren sekali. Wow, luar biasa. Hebatnya. Spektakuler. Sungguh Sungguh indah anggun. sekali. Luar Tariannya sungguh biasa. indah. Wow, hebat. Mia menari dengan sangat anggun, tapi ia lupa pada aturan yang disampaikan si pembuat sepatu. Karena tak terlihat bulan purnama di langit, kala Mia menari, berangsur tubuhnya raib tak terlihat. Hanya sepatu ajaibnya yang terlihat menari. Seketika orang-orang di lantai dansa mulai berteriak dan berhamburan keluar. Kau lihat itu kan? Oh Tuhan. Mia menghilang. Oh tidak. Mia membuka matanya saat didengarnya orang-orang berteriak, namun ia tak menyadari apa yang terjadi. Saat berdiri di depan cermin besar di ruang tengah, ia hanya dapat melihat sepatu merah yang dipakainya. Dirinya tak terlihat. Aku tidak terlihat. Aku lupa mematuhi aturan dari sepatu ini. Sepatu ini terjebak di kakiku. Aku harus menemui si pembuat sepatu. Tak ada yang dapat mendengar suara Mia.
Semua orang berhamburan panik meninggalkan istana karena mereka melihat sepatu merah itu berlari ke sana kemari di aula. Mia segera berlari meninggalkan istana. Kedua kakak Mia mengikutinya. Mereka bertiga berjalan menyusuri hutan di pekatnya malam. Begitu tiba di dekat pondok, mereka melihat pria si tukang sepatu. Pria itu, tariannya sungguh indah sekali. Sepatunya mirip sekali dengan sepatu Mia, dan tasnya penuh dengan sepatu. Kedua kakak Mia memohon bantuan pada si tukang sepatu, namun si tukang sepatu itu berkata bahwa Mia harus menunggu sampai terlihat lagi purnama untuk mematahkan sihirnya. Mia sangat kecewa, lalu mengetuk-ketukkan kakinya terus-menerus. Tapi ada jalan keluar yang lain. Tapi jika kita melakukan itu, sepatu itu akan kehilangan sihirnya dan hanya menjadi sepatu biasa saja. Jika kau setuju, ketukkan kakimu 3 kali. Mia berpikir lebih baik kehilangan sepatunya daripada dia menjadi tak terlihat. Mia lalu mengetukkan kedua kakinya sebanyak 3 kali. Pria itu berjalan di depan, Mia mengikutinya. Begitu tiba di depan sebuah sumur, pria itu langsung melompat ke dasar sumur tersebut. Melihat itu, putri bersaudara sangat terkejut. Beberapa saat kemudian, si pembuat sepatu keluar dari sumur dengan membawa ember di tangan. Tentunya aku akan taburkan abu dari cahaya bulan ini. Benar saja, sihirnya terpatahkan begitu si pria menaburkan abu cahaya bulan. Tubuh Mia mulai terlihat kembali. Kedua saudarinya seketika memeluknya erat. Mia, kau tidak perlu sihir agar terlihat anggun saat menari. Karena jika orang bahagia, semua akan menari dengan indah. Ya, kalian benar. Terima kasih pembuat sepatu, terima kasih banyak. Sejak saat itu, Putri Mia menari dengan gayanya sendiri, seperti yang diinginkannya. Di negeri Putri Mentari, semua orang sangat gembira hari itu. Sampai mereka melihat perahu yang terdampar di pantai dalam keadaan hancur berkeping-keping. Mentari sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Pertama, dia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada seseorang di dalam perahu. Tetapi dia tidak melihat seorang pun. Lalu saat dia mengangkat salah satu pecahannya, dia melihat seorang gadis muda terluka di bawahnya. Ulurkan tanganmu. Gadis muda itu nyaris tidak bisa mengulurkan tangannya yang terluka. Lalu diselamatkan dari sana berkat Sunshine. Terima kasih. Apa yang terjadi denganmu? Dari mana kau berasal? Aku datang dari jauh. Sebenarnya aku seorang putri, tetapi Ratu Penyihir mengambil alih kerajaanku. Saat aku melawannya, dia mengirimku ke tengah laut dengan mantra. Dan kemudian perahuku hancur. Bagaimana aku bisa pulang sekarang? Jangan khawatir, kami akan perbaiki kapalmu. Tapi bagaimana kita mencapainya? Dengan bantuan dari teman putri-putriku. Gadis muda dan Mentari bersama-sama kembali ke istana. Saat gadis muda itu sedang makan, Mentari pertama-tama mengunjungi Cinderella untuk meminta bantuan dari putri-putri baik hati yang dikenalnya. Ketika Cinderella mendengar apa yang telah terjadi, dia memberinya beberapa papan yang terbuat dari pohon khusus dan sedikit resin untuk merekatkannya. Mentari sangat senang mendengar hal ini. Kemudian dia pergi menemui Rapunzel. Ketika Rapunzel diceritakan tentang keadaan gadis muda itu, Rapunzel memberikan seikat rambutnya yang kuat kepada putri tidur. Ini dia. Ini adalah rambut terkuat di dunia. Layar dan tali kapal akan sangat kuat. Mentari dengan senang hati mengambil rambut itu dan pergi ke Putri Salju. Putri Salju sangat kasihan kepada gadis muda yang kapalnya hancur. Ia ingin memberinya kompas ajaib berbentuk apel. Dengan cara ini, kapal tidak akan pernah tersesat dan akan dapat mencapai rumahnya dengan selamat apapun yang terjadi. Akhirnya, Mentari pergi ke Mermaid Arya. Dan Arya memberinya beberapa kerang besar. Dia berkata bahwa dengan kerang ini, kapal dapat dengan mudah lolos dari monster laut dan ombak yang berbahaya.
Keesokan harinya, Putri Tidur membangun kembali perahu gadis muda itu begitu kuat dan indah dengan bahan-bahan yang ia kumpulkan. Hingga gadis malang itu menangis bahagia. Kau memiliki sisa rambut Rapunzel, bawalah bersamamu. Ini akan membantumu saat kau tidak menduganya. Gadis muda itu mengucapkan terima kasih kepada Putri Tidur dan segera berangkat. Namun setelah beberapa saat, petir mulai menyambar langit dan dia menghadapi badai yang kuat. Namun berkat kompasnya, ia tidak tersesat. Selain itu, layar kapalnya masih utuh. Kemudian, monster laut yang mengerikan mencoba menjungkir balikan perahu. Untungnya, kerang laut melindungi perahu dengan sangat baik dan perahu selamat dari monster tanpa terbalik. Ombak besar yang datang setelahnya tidak dapat menenggelamkan perahu itu berkat kayunya yang kuat. Ketika gadis muda itu menginjakan kaki di tanah negerinya, sang ratu penyihir sudah menunggunya di sana. Aku tidak menyangka kau bisa melakukannya, gadis muda, tapi sudah terlambat. Akulah ratunya. Aku lebih kuat dari yang kau pikir, dasar kau penyihir kecil. Penyihir itu mengirimkan bola mantra jahat kepada gadis muda itu. Namun gadis muda itu berhasil mengubah arah bola mantra itu dengan mengangkat kompas ajaib di sakunya. Dengan demikian, penyihir itu pun tak berdaya. Pada saat itu juga, gadis muda itu mengikat penyihir itu dengan rambut Rapunzel yang kuat dan melemparkannya ke dalam penjara bawah tanah. Sekarang merasa lebih kuat dan lebih berkuasa, gadis muda itu siap untuk mengambil tahta lagi dan memerintah negara dengan kebaikan dan kebahagiaan. Tentu saja, dia tidak pernah melupakan bantuan yang diberikan para putri kepadanya. Keesokan harinya, dia menulis surat ucapan terima kasih kepada mereka karena saling membantu adalah kunci terpenting untuk mengatasi semua kesulitan. Pada satu masa, pada negeri yang jauh, hidup seorang gadis cantik bernama Cinderella. Setelah ibunya yang baik hati wafat, ayah Cinderella menikah dengan Nyonya Puffy. Nyonya Puffy memiliki 2 orang putri yang sombong, iri hati dan gemar berkelahi seperti dirinya. Mereka bisa berkelahi berjam-jam hanya karena masalah sepele seperti sisir misalnya. Berhenti! Ku bilang berhenti! Kembalikan itu punyaku! Tidak. Suatu hari, ayah Cinderella harus melakukan perjalanan dalam waktu yang lama. Nyonya Puffy memanfaatkan situasi ini dengan memerintah Cinderella melakukan semua pekerjaan rumah. Membersihkan seluruh area rumah, mengangkut kayu untuk perapian, dan menyiapkan makanan menyita seluruh waktu Cinderella. Meski sudah bekerja keras, Nyonya Puffy dan putri-putrinya tetap bersikap kejam dan congkak pada Cinderella. Bu, Cinderella kan kotor. Jangan biarkan makan bersama kita. Jangan biarkan tidur bersama kami, membawa mimpi buruk. Cinderella, kau dengar kata putri-putriku yang cantik? Sekarang kamu tidur di loteng. Cinderella yang malang tidur di kamar tua yang berdebu di loteng. Melalui jendela yang kecil, ia memandang ke arah taman. Dari waktu ke waktu, ia mengobrol dengan seekor merpati putih. Halo merpati manis. Seiring berjalannya waktu, saat sedang membersihkan kamarnya, Cinderella bertemu dengan 2 ekor tikus kecil. Siapakah kalian? Hai, aku adalah Cheddar. Dan aku Mozzarella. Dan aku Cinderella. Kalian suka makan keju ya? Akan kusiapkan makanan lezat untuk kalian. Ya. Kami sangat lapar. Kami sudah tidak pergi ke dapur selama berjam-jam. Iya, ada monster jahat berbulu di bawah. Itu si kucing nakal Papu. Besok pagi-pagi sekali akan kusiapkan sarapan yang nikmat untuk kalian. Keesokan paginya, Cinderella memasuki dapur tanpa menimbulkan suara. Papu si pus nakal
menunggu di depan lubang tikus di dapur, memburu cheddar dan mozzarella. Cinderella diam-diam mengambil beberapa potong keju, lalu pergi ke loteng. Namun, Putri Nyonya Puffy memergokinya. Bawa apa kamu? Dan mau kamu apakan? Ini sedikit keju untuk sarapan. Ibu, Cinderella mencuri makanan kita. Mencuri? Aku tidak pernah mencuri apapun. Sudah mencuri berbohong pula. Jahat sekali kamu. Tikus kecil turun dan berlarian di dapur untuk menakut-nakuti dua bersaudari jahat. Wah! Oh tidak! Ada tikus! Ada tikus dalam rumah! Bu! Aku takut! Bukan cuma satu, tapi dua! Ah! Ketika Nyonya Puffy akan menangkap tikus itu, terdengar seseorang mengetuk pintu. Ternyata Mahaduta Kerajaan. Yang mulia pangeran akan mengadakan pesta dansa di istana besok malam. Semua gadis muda di seluruh negeri diundang dalam pesta ini. Mendengar kabar tentang pesta dansa, Jezebel dan Cassandra berlari dengan riang ke kamar mereka dan mulai memilih gaun untuk acara itu. Nyonya Puffy juga menginginkan kedua putrinya tampil cantik. Kedua saudari tiri jahat itu memaksa Cinderella untuk mempersiapkan gaun pesta untuk mereka. Keesokan hari pun tiba. Cinderella sangat kelelahan. Sahabat-sahabat kecilnya berusaha membangunkannya. Cinderella, bangun! Bangun! Kau harus pergi ke pesta dansa. Tapi aku tidak punya gaun. Gaun yang aku punya kotor. Tutup matamu, Cinderella. Kami punya kejutan untukmu. Sahabat-sahabat kecil membawa Cinderella ke tengah kamar. Merpati membuka tirai di dinding dengan paruhnya. Tada! Tada! Benarkah ini? Indah sekali. Cinderella memakai gaun barunya, lalu menata rambutnya, dan akhirnya turun ke bawah. Namun, kedua saudara tiri melihatnya dan merasa iri. Nyonya Puffy tak ingin Cinderella turut ke pesta dansa, begitu melihatnya lebih cantik dari kedua putrinya. Jadi, ia melemparkan semangkuk kacang dalam perapian agar dipungut oleh Cinderella. Jika kau bisa memungut kacang-kacang itu dari api dan menaruhnya kembali ke mangkuk dalam waktu 5 menit, maka kau boleh ikut bersama kami. Cinderella sangat ingin pergi ke pesta, sehingga ia mulai memungut kacang-kacang itu. Sahabat-sahabat kecilnya datang membantu. Dalam waktu 5 menit, mereka berhasil mengumpulkan kacang dan menaruhnya dalam mangkuk. Cinderella berlari mengejar Nyonya Puffy yang siap berangkat dan menunjukkan mangkuk itu. Ia tetap tak ingin Cinderella ikut serta. Lalu akhirnya gaun Cinderella yang kotor dijadikannya alasan. Dan ia tinggalkan Cinderella di rumah, pergi ke istana pangeran. Cinderella yang malang menjadi sedih. Ia duduk di taman, menangis dan meratap di bawah pohon hazelnut yang dulu ditanam oleh ibunya. Saat itulah, tiba-tiba pohon hazelnut bergoyang, lalu bersinar. Dan muncullah peri cantik di hadapan Cinderella. Namaku Liabel. Aku datang untuk membantumu. Janganlah bersedih. Kau akan dapat menghadiri pesta itu. Tapi bagaimana bisa dengan kondisi seperti ini? Serahkan padaku. Aku hanya perlu sebuah labu. Yang lainnya sudah tersedia di sini. Cinderella datang dengan membawa sebuah labu.
Peri Liabel mengayunkan tongkat ajaibnya dan mengubah labu menjadi kereta kuda yang indah. Tikus-tikus diubah menjadi kuda-kuda yang gagah, dan si merpati diubah menjadi kusir dengan baju yang bagus. Cinderella tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana kau bisa melakukannya, Liabel? Peri mengayunkan tongkatnya lagi, dan Cinderella kini memakai gaun biru yang cantik. Dan ia mengenakan sepatu kaca. Aku seperti putri sekarang. Terima kasih, Liabel. Kini waktunya kau pergi ke pesta dansa. Cepat! Peri mengingatkan Cinderella sebelum ia berangkat. Jangan lupa, kau harus kembali saat tengah malam. Jika tidak, kekuatan sihirnya akan hilang dan semuanya kembali seperti sedia kala. Cinderella menyimak apa yang disampaikan peri lalu pergi menuju istana. Kereta labu berhenti di depan istana nan megah. Cinderella yang luar biasa cantiknya memasuki istana. Tamu pesta memandangi Cinderella sambil bertanya-tanya, siapakah gadis cantik itu? Baik Lady Puffy maupun kedua putrinya tak menyadari bahwa gadis itu adalah Cinderella. Pangeran Leo menghampiri Cinderella dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Wahai gadis cantik, bolehkah aku berdansa denganmu? Cinderella terpesona kala berdansa dengan Pangeran Leo. Hingga ia melupakan waktu. Saat waktu hampir menunjukkan jam 12 malam, ia teringat pesan itu. Kau harus kembali saat tengah malam. Jika tidak, Cinderella seketika meninggalkan pangeran dan berlari keluar istana secepatnya. Kau mau kemana? Siapa namamu? Cinderella berlari menuruni tangga istana dan tiba-tiba kehilangan salah satu sepatu kacanya. Sayangnya ia tidak punya waktu untuk mengambilnya sehingga ia langsung masuk ke dalam kereta dan pergi dari istana secepat mungkin. Cari pemilik sepatu ini. Kalau perlu, minta seluruh gadis di negara ini untuk mencobanya. Begitu waktu menunjukkan jam 12, segalanya kembali seperti sedia kala. Cinderella kembali ke kamarnya di loteng. Ia membayangkan malam menakjubkan bersama pangeran dan menyadari dirinya telah jatuh cinta. Namun rasanya tidak mungkin pangeran mengenalinya dengan baju kotor seperti ini. Waktu berlalu, dan pangeran membangun rumah nan megah di samping istana untuk menyimpan si sepatu kaca. Seluruh gadis di sana mengunjungi tempat itu untuk mencoba sepatu itu. Nyonya Puffy dan kedua putrinya pun ikut berkunjung, tetapi tidak mengajak serta Cinderella. Kau tetap di rumah. Tak mungkin sepatu itu milikmu. benar, sepatu itu akan muat di kaki Cassandra atau kakiku. Tapi aku juga gadis yang ada di negeri ini. Aku punya hak untuk mencoba sepatu itu. Nyonya Puffy tak mau mendengar kata-kata Cinderella. Ia mengunci Cinderella di rumah dan pergi bersama dua putrinya. Tentu saja sepatu kaca itu tidak pas di kaki Cassandra, juga kaki Jezebel. Kalau ku coba sedikit lagi, pasti muat. Malam hari, kala lampu-lampu rumah menyala,
Cinderella dapat keluar dari rumahnya berkat jasa mozzarella dan cheddar. Ia tiba di rumah megah itu dan menghampiri sepatu kaca. Saat ia akan mencoba sepatu itu, Pangeran Leo memasuki ruangan. Berhenti, jangan bergerak. Kau bisa merusak sepatu itu. Tidak, ini sepatuku, akan pas di kakiku. Ia berkata jujur, ia adalah Cinderella. Dengan berani, Cinderella mengenakan sepatu itu di depan Pangeran Leo. Pangeran lalu menyadari sepatu itu Kau? Malam itu pas di kaki Cinderella. Kau gadis cantik yang malam itu berdansa denganku. Boleh aku tahu namamu? Namaku Cinderella yang mulia. Maukah kau menikah denganku, Cinderella? Dengan bahagia, Cinderella menjawab ya pada orang yang dicintainya. Mereka menikah di istana yang megah dan hidup bahagia selamanya.